Ya, ini sekalian saya yang buka karena Bu Ida sudah menyerahkan katanya dimulai saja. Oke, saya buka dulu ya sebagai ketua. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua dan salam sehat. Terima kasih buat semua dosen yang mengikuti semiring yang ke-49 pada pagi hari ini yang rutin kita lakukan setiap bulan. Dan terima kasih juga buat panitia, mahasiswa, dan mahasiswa yang mengikuti semiring pada pagi hari ini. Ya, saya berterima kasih sekali semua buat tim semiring, baik mahasiswa ataupun dosen, yang bisa berjalan semiring ini setiap bulannya. Dan saya bulan ini terakhir untuk mengikuti semiring karena tanggal 1 September saya sudah purna tugas. Jadi ini saya serahkan kembali ke Pak Agus untuk semiringnya, dan kalau bisa tetap berjalan semiring ini seperti biasa karena ini sangat-sangat berguna sekali khususnya untuk mahasiswa. Cuman di sini saya agak kecewa karena semiring ini banyak mahasiswa yang tidak mengikuti, padahal tidak membayar, terus bisa mendapatkan ilmu dan bisa mendapatkan suatu sertifikat. Kalau dia sebagai peserta kan dapat sertifikat juga loh. Ya, padahal ini sudah kita buatkan semiring ini memang untuk menolong mahasiswa, khususnya yang akan nanti mau mengambil TA. Tapi jarang mahasiswa mengikuti. Di sini saya memang sangat kecewa. Ya, jadi mulai nanti bulan September, ya saya menginginkan sekali bagi mahasiswa itu khususnya yang sudah semester 5 ya, bisa mengikuti semiring ini setiap bulan. Nggak rugi kok. Ya. Oh ada kuliah Bu, nggak apa-apa ada kuliah. Ya, ketepatan nggak ada kuliah diikutin. Ya seperti itu. Karena ini tidak merugikan Anda. Acaranya juga semiring loh. Apa ya, secara online. Ya, jadi nggak mengganggu waktu, harus masuk ke dalam ruangan, seperti itu ya. Oke, terima kasih semuanya yang selama ini sudah bergabung di semiring ini dengan saya. Dan pembicara kita hari ini adalah Bu Lutfia. Nanti dia akan menjelaskan materinya, apa yang dijelaskan. Nah, seperti ini loh, ilmu yang dijelaskan oleh Ibu Lutfia ini nanti kan bisa mahasiswa mengambil dari situ TA loh. Jadi alangkah ruginya jika mahasiswa itu tidak mengikuti gitu loh ya, padahal nggak bayar, ya bisa mendapatkan ilmu, seperti itu. Makanya setiap sudah selesai dibuatkan oleh panitia, tolong Mas di-share ya di grupnya mahasiswa. Ya, supaya mahasiswa itu sebanyak-banyaknya bisa ikut seperti itu. Oke, biarlah pada pagi hari ini semiring ini bisa berjalan dengan baik dan seterusnya nanti, walaupun saya nanti sudah tidak bergabung lagi, tapi saya usahakan selalu saya bisa mengintip ikut. Tapi saya nggak bisa lagi sebagai pengurus istilahnya atau panitia ya, tapi sebagai pengikut-pengikut saja bisa. Ya, seperti itu. Terima kasih semuanya dan selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Dan saya serahkan ke MC ya. Monggo Mbak Naufa. Mbak Nova Gaida sudah ada? Sudah Ibu. Oke, monggo. Baik, terima kasih atas waktunya buat Ginting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang para hadirin seminar daring seri ke-49. Seminar daring hari ini mengangkat topik text mining yang akan disampaikan oleh Ibu Lutfia Maharani, Estat Enstat. Saya Nova Gaida selaku Master of Ceremony yang akan memandu acara hari ini. Izinkan saya membaca susunan acara hari ini. Acara yang pertama, pembukaan, acara yang kedua foto bersama, acara yang ketiga penyerahan
penyerahan acara ke moderator, acara yang keempat acara inti, acara yang kelima penyerahan sertifikat pembicara, acara yang ketujuh penutup. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita lanjutkan ke susunan acara selanjutnya, yakni acara selanjutnya yaitu foto bersama. Untuk para hadirin dimohon untuk menyalakan kameranya. Baik, izin memandu. 1, 2, 3. Baik, cukup. Terima kasih kepada seluruh hadirin. Acara selanjutnya yaitu sesi pemaparan yang akan dialihkan kepada moderator pagi hari ini, yakni Bapak Agus Suganda, SPDM SI. Kepada Bapak Agus, kami persilahkan. Di-download dulu. Ya, terima kasih pada Mbak siapa ini? Naufa ya. Mbak Nova. MC. Baik, ya, pada pagi hari ini akan diadakan sesi seminar daring atau semiring seri yang 49. Pada sesi ini narasumber kita adalah dari Prodi Statistik ya, yaitu Mbak Lutfia Maharani, Enstat, dengan judul itu adalah text mining. Nah itu nanti untuk acara pemaparan itu sesuai dengan schedule-nya di sini adalah dari jam dari jam 9.20 sampai 10.45 ya. Kemudian habis itu penyerahan. Jadi waktunya 9.20 sampai 10.30 aja deh, 10.30 nanti yang 15 menit buat tanya jawab. Waktu sepenuhnya akan saya serahkan kepada Mbak Lutfia Maharani untuk mempresentasikan apa yang sudah dipersiapkan. Saya persilakan Mbak Lutfia. Sudah terlihat ya? Ya, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi kepada Bapak Ibu dosen dan teman-teman mahasiswa juga. Jadi untuk seminar daring kali ini saya akan membahas tentang text mining gitu. Jadi pada dasarnya apa sih itu text mining? Jadi text mining ini adalah mengubah data teks gitu menjadi data yang terstruktur nantinya yang bisa kita mendapatkan beberapa pola atau insight-insight yang baru gitu. Jadi biasanya kan kita mengolah data itu dalam bentuk numerik ya, number kayak gitu. Ternyata data teks itu juga bisa dilakukan analisis gitu. Selain data teks biasanya data-data lain pun juga bisa dianalisis seperti data citra atau data gambar, kemudian data suara, kemudian ada juga data jejaring sosial gitu. Jadi selain data yang bentuknya numerik itu tuh juga bisa dilakukan analisis kayak gitu. Nah, tujuan dari text mining sendiri yang pertama ada mendapatkan informasi dari data teks tersebut gitu. Yang kedua, mendapatkan pola, kemudian mendapatkan apa ya, istilahnya ilmu apa sih yang bisa didapat misal dari teks tersebut, misal teksnya dalam bentuk jurnal gitu. Oh, kita bisa didapatkan dari jurnal tersebut apa aja gitu. Kemudian data summarization atau merangkum gitu. Misal kita mungkin kalau jurnalnya satu kita bisa ngerangkum langsung gitu. Tapi kalau misalnya jurnalnya 10 atau lebih gitu, misal 100 atau 1000 gitu. Nah, kita dibantu bisa menggunakan
text mining ini. Kemudian ada text klasifikasi. Semisal kalau mungkin kalau di handphone udah ada ya fitur misal, oh ini tuh SMS yang masuknya spam gitu. Oh ini SMS yang bukan spam. Nah itu salah satu konsep dari text mining sendiri. Nah beberapa istilah ini akan sering kita pakai nanti di text mining. Jadi yang pertama ada apa namanya dokumen. Nah, dokumen ini maksudnya apa? Contoh aja, semisal ada kumpulan jurnal. Nah, berarti dokumennya itu berarti kumpulan jurnal-jurnal. Atau misal ada kumpulan berita gitu. Berarti dokumennya ini kumpulan berita gitu. Kalau semisal ada apa status, misal status di apa namanya Facebook gitu, berarti dokumen ini setiap jalan ya. Untuk slide-nya sudah berubah belum ya? Belum. Sudah berubah. Kok keluar? Bentar. Ya, udah. Nah, jadi ada beberapa istilah saya ulangi ya untuk yang dapat kita pakai nantinya di text mining ini gitu. Yang pertama tadi dokumen. Dokumen ini di mana menjelaskan untuk tiap kalau kita bilangnya observasi ya biasanya kalau misal dalam data. Nah, ini tiap observasinya itu kita sebut dokumen. Misal observasinya tadi apa namanya? Jurnal-jurnal, berarti setiap jurnal ini kita sebut dokumen. Terus kemudian semisal status Facebook gitu, berarti setiap status Facebook ini kita sebut dalam dokumen gitu. Nah, di dalam dokumen ini ada beberapa kata. Nah, satu seperti ini ya, ada pada, tahun, kemudian perusahaan, menggunakan, dan seterusnya. Nah, setiap kata yang ada di dalam suatu kalimat ini, bukan satu kalimat ya, dalam satu dokumen ini kita sebut dengan term. Kemudian kumpulan dari dokumen ini, misal jurnal 1, jurnal 2, jurnal 3, dan seterusnya, kita sebut dengan korpus. Dan yang terakhir, kumpulan term di seluruh dokumen yang ada di sini, di seluruh korpus ini, kita nanti sebutnya vocabulary atau leksikon biasanya. Selanjutnya, ada proses yang dilakukan pada text mining. Jadi ada 6 proses gitu ya. Proses yang pertama tuh text collection. Text collection pada dasarnya berarti mengambil data ya, mengambil data teks gitu. Kalau misal kita perumpamakan tuh semisal berarti misal ini merupakan untuk membuat jus jeruk gitu ya. Berarti text collection ini kita misal panen jeruk-jeruknya itu kita panen satu persatu gitu. Kemudian text pre-processing. Jadi text pre-processing ini di mana kita mengurangi noise atau mengurangi data-data yang tidak kita perlukan dari data-data yang ada di korpus tadi. Kalau semisalnya tadi perumpamaannya text collection itu memanen jeruk, di text processing ini kita berarti memilih jeruk, oh yang kira-kiranya busuk tuh yang mana, kan dari luar aja ya, oh yang busuk yang mana, yang nggak busuk mana. Nah itu di text pre-processing. Kemudian ada text extraction. Nah di text extraction ini kita mengekstraksi data teks tersebut. Kan sebelumnya kita memiliki data teks. Nah, kita akan mengubah bentuk data teks itu agar kita bisa diolah ke analisis berikutnya. Nah, itu text extraction. Kalau tadi mulai dari memanen, kemudian memilih mana jeruk yang busuk atau enggak, di text extraction ini kita akan melakukan berarti mengekstraksi jus jeruknya itu. Kayak gitu. Selanjutnya di text analisis. Nah, text analisis ini kita akan memproses
data teks yang sudah berubah bentuknya, apa sih yang kita akan sesuai tujuan yang akan kita inginkan gitu. Jadi kalau teks analisis berarti mungkin diumpamakannya kita olah gitu ya data teksnya. Misal kalau jus jeruk mungkin ditambahin gula, ataupun semisal bisa juga seperti apa ya namanya, ditambahin pewarna mungkin biar warnanya lebih menarik gitu, jadi lebih oranye warnanya seperti itu. Kemudian evaluation ini dari teks analisis gitu. Hampir setiap analisis kan kita memproses apakah hasil analisis kita itu baik atau enggak. Ya seperti itu, sama seperti mengolah data pada dasarnya kayak gitu. Jadi misal tadi jeruknya udah dikasih gula gitu, di evaluasi ini kita perhatikan apakah kemanisan atau enggak sih, atau masih terlalu kecut atau enggak jeruknya. Kemudian di interpretation and visualization. Di interpretation and visualization ini di mana kita memvisualisasikan hasil dari teks tersebut gitu. Sama seperti biasanya kita melakukan analisis ya. Di akhir kita akan melakukan visualisasi. Untuk proses text collection ini kita memiliki berbagai sumber sebenarnya. Bisa dilakukan dengan berbagai sumber. Yang sering biasanya kita lakukan web scraping. Jadi kita mengambil data melalui web dengan mengintake HTML-nya kayak gitu. Kemudian biasanya untuk sosial media sendiri ada beberapa yang sosial media itu menggunakan API akses. Jadi kita perlu mendapatkan istilahnya perizinan dari sosial medianya untuk mengambil akses dari data tersebut. Terus ada online public dataset, semisal berita-berita seperti itu. Terus ada survei dan kuesioner. Biasanya survei ada yang bentuknya kita mengisi secara isai seperti itu. Jadi bentuk data dari sumber-sumber data untuk text mining ini sangat macam-macam gitu ya. Kemudian ada text preprocessing. Nah, text preprocessing ini pada dasarnya untuk mengurangi noise pada dataset agar performance nanti di text analisisnya gitu lebih baik lagi. Jadi kita bersihkan yang tadi yang misal data-data yang busuknya gitu. Yang pertama kita lakukan case holding, di mana case holding ini itu mengkonvert seluruh data teks menjadi huruf kecil gitu. Jadi sudah tidak ada huruf kapital lagi. Kemudian pada proses cleaning adalah menghapus yang kiranya kata atau tanda baca atau angka, karena itu tidak bisa nanti kita proses selanjutnya di text extraction. Seperti ini ada pada 2024, kemudian ada tanda koma, kemudian ini ada juga 2500. Nah, ini kita nanti akan hilangkan hilangkan hal-hal tersebut gitu. Selanjutnya ada normalisasi kata gitu atau normalization. Nah, normalization ini kalau misal di bahasa Indonesia kebanyakan kita akan menyesuaikan dengan kata baku di KBBI gitu. Tergantung kita menggunakan bahasa apa ya. Misal ternyata kita tadi dari sumber menggunakan bahasa Inggris gitu, disesuaikan misal dengan kamus Oxford atau apa gitu. Kalau di bahasa Indonesia biasanya kita menggunakan dengan standar baku menyesuaikan dengan data di KBBI gitu. Kemudian yang berikutnya ada softword removal. Jadi softword removal ini adalah kata-kata yang banyak muncul di suatu teks gitu, tapi sebenarnya dia tidak memiliki makna yang signifikan gitu. Seperti ini untuk gitu, jadi kata sambung gitu.
kita hapus gitu. Kemudian yang terakhir stemming. Stemming ini kita dari misal dari menganalisis kita jadikan analisis saja gitu. Jadi mengnya kita hapus gitu. Jadi kita mengganti ke root formnya dia. Kemudian yang terakhir tokenizing. Tokenizing ini memisahkan untuk tiap unsur katanya gitu ya. Jadi tadi splitting gitu tiap kata yang ada di dalam dokumennya tadi. Jadi kita split satu per satu. Nah, ini nanti yang menjadi variabel ketika kita akan melakukan teks analisis gitu. Jadi ada tahun perusahaan pakai data. Ini adalah variabel-variabel yang di tokenizing ini yang akan kita olah gitu pada teks analisis. Kemudian kita masuk ke text extraction. Nah, text extraction ini salah satunya adalah term weighting atau pembobotan kata. Nah, pembobotan kata ini saya munculkan ada 4 yang sering dipakai, tapi apakah ada yang lain? Banyak gitu. Jadi ada binary weighting, jadi di mana misal pada dokumen tersebut muncul kata, kita akan boboti kata tersebut, variabel tersebut 1. Kemudian ketika kita tidak ada kata tersebut, kita 0 gitu. Terus ada term frekuensi di mana misal dalam satu kalimat jumlah kalimatnya jumlah kata tersebut yang muncul dalam satu dokumen tersebut tuh berapa, kemudian kita bagi dengan seluruh kata yang ada di dokumen tersebut. Ada IDF sama TF-IDF. Jadi yang paling sering adalah terutama TF-IDF ya, yang paling sering digunakan untuk text analysis gitu. Yang kedua di text extraction ada labeling gitu. Nah, labeling ini biasanya digunakan ketika tujuan kita adalah supervised learning atau kita sudah memiliki kelas-kelas gitu untuk tiap dokumennya gitu. Atau tidak annotation informal retrieval atau kita jadi melabelkan berdasarkan name entity-nya gitu. Contoh aja semisal saya makan nasi gitu, berarti saya itu kita labelkan menjadi seorang, makan kita labelkan sebagai kata kerja, kemudian nasi nanti kita labelkan sebagai benda kayak gitu. Jadi salah satunya misal supervised learning itu berarti pelabelannya semisal kita 2 kelas ya, ada positif ada negatif. Misal multi-kelas mungkin ada kata yang ada dokumen yang netral, ada yang positif dan negatif. Kemudian filter selanjutnya di text extraction ada filter selection. Nah, kenapa dilakukan filter seleksi atau pemilihan variabel pada teks data teks? Karena data teks ini terkenal sebagai fat data. Fat data itu di mana jumlah variabelnya itu jauh lebih besar daripada jumlah observasi. Jadi kan misal dalam satu jurnal gitu bisa ada ribuan kata gitu. Jadi variabelnya otomatis banyak ke samping kanan itu akan makin banyak variabelnya. Berarti ada 2000 kata. Sedangkan kita semisal hanya memiliki 100 jurnal atau cuma hanya 500 jurnal aja. Nah, fitur selection ini nantinya akan mengurangi mereduksi variabel-variabel tersebut gitu. Jadi mengurangi kata-kata yang kiranya dianggap kurang penting untuk membangun model teks analisis tersebut. Nah, macam-macam fitur seleksi itu ada dokumen frekuensi, thresholding. Jadi, misal saya akan pakai kata yang muncul minimal 100 kali kayak gitu. Atau ada juga menggunakan chi-square test, ada juga information gain, kemudian yang ada juga lasso gitu. Jadi banyak sekali fitur seleksi yang digunakan sebenarnya. Nah, ini mungkin kalau untuk mahasiswa bisa dilakukan untuk skripsi ya, karena salah satunya untuk penanganan fat data ini gitu di teks. Kemudian teks analisis. Nah, teks analisis itu mungkin kalau kebanyakan orang hanya menggunakan sentimen analisis saja gitu. Padahal
teks analisis itu macam-macam selain sentimen analisis gitu. Kita juga bisa menentukan topik modeling. Topik modeling itu jadi di mana kita ada sebuah teks, dalam teks tersebut apa sih topik-topik yang dibahas gitu. Kemudian tadi name entity recognition, jadi dalam satu teks itu kita tahu, oh berapa persen penyebutan orang dalam satu teks, berapa persen penyebutan kata kerja tersebut. Kemudian tadi text classification yang seperti SMS ini, kemudian text clustering. Nah, text clustering ini contoh saja misal ada data sosial media gitu. Terus mungkin yang kemarin-kemarin ya ada pemilu semisalnya. Nah, kita bisa tahu nih, oh status yang ini itu merujuk ke paslon calon berapa. Nah, itu kita bisa melakukan text clustering. Kemudian ada namanya emotion analysis. Dia lebih kompleks daripada sentimen analisis. Kalau sentimen mungkin positif negatif ataupun mungkin ada tambahan misal mau multiclass netral gitu. Kalau emotion analisis itu biasanya bisa 9 sampai 10 kelas sendiri gitu. Mungkin biasanya dipakai untuk mendeteksi buku, misal novel gitu, kita punya 1000 novel gitu. Jadi kita bisa tahu nih, oh novel yang ini, novel yang A sampai E ini semisal tentang romantis-romantis. Jadi mungkin banyak happy-happy-nya kayak gitunya. Kemudian misal novel berikutnya kayak gitu tentang oh ternyata ada sedih-sedihnya kayak gitu. Nah, ini biasanya menggunakan emotion analysis. Selanjutnya ada evaluation. Seperti analisis-analisis biasa gitu, pada teks analisis juga menggunakan evaluasi. Macam-macam tergantung dengan teks analisis yang digunakan gitu. Ada menggunakan confusion matrix seperti biasa atau menggunakan kurva AUC ROC juga bisa. Mungkin kalau misalnya clustering kita menggunakan siluet juga seperti itu. Kemudian validasi tekniknya ada menggunakan cross validation atau bisa trend test split, bisa bootstrap juga bisa. Nah, berikutnya adalah visualisasi, di mana tadi kalau interpretasi sendiri hasil dari teks analisis itu ya kita apa sih insight-insight yang kita dapatkan dari analisis teks tadi. Kemudian yang berikutnya ada visualisasi. Nah, visualisasi dari text mining ini macam-macam. Yang paling banyak digunakan itu word cloud, di mana kita makin besar kata di grafik tersebut. Jadi misal ini yang paling besar kan ada data dan mining gitu. Berarti paling sering muncul kata tersebut pada seluruh korpus gitu. Kemudian juga ada juga semisal kita melakukan tadi topik modeling gitu, nanti kita memiliki intertopic distance maps di mana kita mengetahui oh ada ini kalau kita bisa lihat ini terbentuk 5 topik gitu. Dan untuk topik 1, 5 dan 3 itu relatif berhimpitan. Jadi kata-katanya tuh banyak yang bersinambungkan daripada topik 2 dan topik 4 gitu. Kemudian tadi karena kita bisa mengambil data teks misal melalui sosial media gitu, kita juga bisa melakukan network diagram gitu. Oh, misal akun A, B, C, D, E ini membahas topik yang sama, kemudian F sampai seterusnya membahas topik ini. Nah, itu kita bisa melakukan dengan network diagrams. Nah, selanjutnya adalah penelitian yang pernah saya lakukan ya dalam data teks. Salah satunya adalah query expansion ranking. Jadi untuk yang kita tahu ya, banyak aplikasi e-commerce gitu, salah satunya tuh Shopee. Nah, Shopee ini menjadi top one-nya aplikasi belanja di Google Play Store gitu. Tetapi pada Hari Belanja Online Nasional tahun 2020, ternyata aplikasi ini down. Jadi Hari Belanja Online Nasional ini tuh biasanya tanggal 12 Desember ya. Aplikasi ini down gitu. Nah, kita ingin melihat apakah para pengguna Shopee ini dengan aplikasi yang ada itu masih oke atau enggak gitu. Nah, jadi kita melakukan sentimen analisis gitu. Nah, query expansion ranking ini saya gunakan untuk melakukan proses seleksi fitur.
atau pemilihan variabel atau pemilihan kata-kata yang ada pada komentar-komentar di Google Play Store tersebut gitu. Jadi query expansion ranking ini metode seleksi fitur yang terinspirasi metode query expansion untuk meningkatkan kualitas query yang dimasukkan pengguna yang kemudian digabung dengan cara probabilistic weighting model untuk memberi skor pada tiap fitur. Jadi kita nanti akan ada skor KIR pada tiap fiturnya. Hanya saja di query expansion ini terbatas ketika kita hanya memiliki 2 kelas saja gitu. Jadi untuk sentimen analisis yang saya gunakan ini saya menghasilkan 2 kelas, jadi positif negatif. Saya nggak melakukan analisis menggunakan multi kelas. Jadi pada dasarnya karena ranking kita menggunakan perankingan. Nah, hasilnya seperti ini. Contoh saja, misal kata out itu memiliki skor KIR sebesar sekian, dan seterusnya. Nah, ranking ini tuh, misalnya ini ranking terakhir kan 140. Nah, 140 ini bukan jumlah kata pada seluruh ulasan di Google Play Store yang saya ambil, melainkan 140 ini tuh jumlah rankingnya saja. Jadi bisa dilihat di ranking 7 itu ada 2 kata gitu. Jadi di beberapa ranking bisa dilakukan bisa menghasilkan misal ranking 100, ternyata yang di ranking 100 itu ada 10 kata. Nah, itu bisa seperti itu. Nah, analisis sentimen saya melakukannya menggunakan naïve Bayes gitu ya. Nah, ketika dilakukan naïve Bayes, kemudian saya melakukan tadi digabungkan dengan seleksi fitur query expansion ranking. Nah, setelah itu kita lakukan evaluasi ya. Berapa persen sih kira-kiranya fitur atau kata yang membuat akurasinya oke, dan ataupun kapastatistiknya. Kapastatistik itu evaluasi yang biasanya dilakukan untuk data-data kualitas, bukan data kualitatif gitu. Jadi biasanya kapasitas itu digunakan evaluasi untuk data-data kualitatif. Nah, di sini saya menggunakan nilai akurasi dan kapasitas. Nah, setelah dilihat, ternyata nilai pada akurasi ketika jumlah fiturnya hanya 80% yang saya gunakan itu lebih bagus daripada saya menggunakan seluruh kata yang ada di ulasan-ulasan tersebut untuk saya gunakan pada analisis sentimen seperti itu. Nah, selanjutnya ada juga ternyata data teks ini saya bisa digunakan untuk meramalkan jumlah kunjungan wisata domestik di Provinsi Bali. Jadi saya mengambil data dari tweet pada sosial media X gitu. Jadi kualitas peramalan kan sangat bergantung pada data yang ada ya. Jadi nggak cuma data numeriknya aja atau misal data BPS-nya aja yang bisa digunakan, tapi data sosial media juga bisa membantu kita untuk memprediksi jumlah, misal kalau di sini jumlah kunjungan wisatawan gitu, yang kita bisa mudah ya datanya, karena kan kalau misalnya data sosial media itu real time gitu. Nah, kenapa saya mau memakai Twitter? Karena terutama jumlah penggunanya di sosial media di Indonesia itu paling banyak di Twitter gitu. Untuk menentukan topik pada data Twitter tadi atau data X tadi, saya menggunakan LaTeX Direct Allocation, di mana dia bertujuan untuk mengelompokkan tweet-tweet yang memiliki topik atau tema yang sama. Nah, salah satunya yang pernah digunakan oleh Lee et al. Jadi dia menggunakan LDE juga untuk media sosial Twitter. Nah, ternyata topik-topik yang sering dibahas oleh para turis gitu menggunakan LDA ketika diolah ada transportasi, penginapan, dan atraksi turis. Nah, LDA ini dapat digunakan untuk dokumen yang sangat besar gitu. Jadi dia bisa melakukan peringkasan, klasterisasi, dan hubungan, dan memproses data yang besar ketika topik-topik tersebut dibentuk.
Nah, berikut ada parameter-parameter yang dihasilkan ketika kita melakukan pemodelan LaTeX Dirichlet Allocation. Ada misal parameter untuk menentukan distribusi topik dokumen, kemudian ada distribusi kata dalam tiap topik juga ada, kemudian ada distribusi topik untuk dokumen, ataupun variabel topik dan kata yang berkaitan dengan topik yang tertentu. Jadi kita bisa mendapatkan informasi tersebut dari model Latent Dirichlet Allocation, gitu, LDA. Nah, tadi kita memiliki skor distribusi topik pada tiap dokumen ya. Semisal pada dokumen 1 gitu, pada tweet 1 gitu, semisal kita umpamakan kita membentuk 4 topik gitu. Kita membuat topik. Ternyata pada dokumen 1 dia untuk topik 1 dia memiliki peluang sebesar 0,11 dan seterusnya. Jadi kalau misalnya kita lihat dokumen 1, karena ini pada topik 3, distribusi topik pada dokumen ini 0,5 paling besar, berarti dokumen 1 bisa disimpulkan dia membahas mengenai topik 3 gitu. Berikutnya seperti misal dokumen 2. Nah, dokumen 2 ini kita bisa lihat tetanya paling besar di teta 1. Jadi dokumen 2 ini atau tweet yang kedua ini bisa kita simpulkan bahwa dia membahas pada topik yang pertama. Nah, karena tadi forecasting gitu, otomatis data kita bentuknya series ya, time series. Nah, jumlah kunjungan wisatawan yang ada di BPS itu berbentuk data bulanan gitu. Sedangkan tweet itu kan bukan data bulanan ya. Sehingga kita harus melakukan perhitungan skor untuk data tiap bulannya kayak gitu. Nah, ini yang akan kita jadikan perhitungan skor. Jadi setelah melakukan perankingan untuk tiap topiknya seperti ini. Jadi misal W1 karena dia untuk topik 3 menghasilkan 0,5 atau yang terboboti paling besar, maka kita beri skor paling tinggi 4 gitu. Nah, ZT ini nanti yang akan kita jadikan sebagai data time series kita. Jadi semisal pada bulan itu terdapat 3 tweet gitu. Nah, ini berarti kita jumlahkan gitu. Jadi untuk ZT ini ada skor theta 1-nya nanti berapa, untuk skor untuk topik 2 berapa, 3 dan seterusnya tuh berapa. Itu yang kita gunakan untuk menyepadankan dari data kunjungan wisatawan yang ada di BPS yang per bulan dengan data kita yang bentuknya awalnya bukan data bulanan pastinya gitu. Nah, saya melakukan pengambilan data dari Januari 2013 hingga Desember 2022. Nah, yang terbentuk ternyata ada 5 topik yang terbentuk berdasarkan nilai coherence score. Nah, yang pertama dari data-data tweet tadi, yang pertama ada perencanaan liburan. Jadi perencanaan liburan ini dimaksudkan ada mulai pemilihan paket liburan gitu. Jadi pemilihan paket liburan, tempat menginap, dan destinasi. Ini contoh-contoh kata-kata yang biasanya muncul frequency word yang muncul pada topik 1. Ada Bali, libur, paket, dan hotel. Adapun perencanaan liburan mulai dari transportasi, kemudian ada pencarian penawaran, promo seperti itu, atau pertimbangan anggaran dalam liburan ke Bali gitu. Selanjutnya di topik 2 ada interaksi sosial dan hiburan. Dari pengalaman liburan bersama orang lain, jadi mengajak teman seperti itu, kemudian mengekspresikan mereka tuh senang kalau di Bali, ataupun kegiatan rekreasi atau event. Kemudian topik 3 yang terbentuk ternyata pengalaman kuliner dan belanja. Jadi topik 3 ini ketika dilihat kata-kata top word-nya yang sering muncul itu mungkin beberapa tentang makanan gitu, misalnya cening, pia gitu, kemudian ada tentang oleh-oleh juga, ada kata-kata khas, khusus, seperti itu. Yang keempat, ada topik mengenai aktivitas dan destinasi populer. Jadi biasanya ada kegiatan alam, misal bersama keluarga, ada jelas tempatnya pantai gitu, ataupun mengeksplorasi daerah kegiatan lain. Jadi ada 4 ini
sebenarnya top word dari Raja Ampat ya. Jadi selain Bali ternyata orang-orang tuh juga ingin ke Raja Ampat gitu. Di topik 4 ini tuh banyak yang menyebut Raja Ampat. Kemudian ke topik kelima yang dibahas adalah perjalanan dan pengalaman pribadi, terutama transportasi ya, misalnya pesawatnya, kemudian murah atau enggak, tiketnya bagaimana gitu. Ataupun asal wisatawan ini ternyata banyak orang dari Jakarta dan Jawa. Jadi dari tweet-tweet tersebut yang diolah terdapat 5 topik yang terbentuk tadi. Nah, saya kemarin mendapatkan, setelah saya dibersihkan datanya, mengurangi dari data duplikasi dan lainnya, didapatkan 460.000 data gitu, 460.000 data tweet gitu. Kemudian saya ubah menjadi skor topik bulanan. Jadi tiap bulannya itu topik 1 memiliki skor sekian, topik 2 memiliki skor sekian, hingga topik 5, karena tadi yang terbentuk 5 topik. Nah, skor topik bulanan ini yang akan kita jadikan nanti variabel pembantu dalam forecasting tadi jumlah kunjungan wisatawan. Jadi untuk forecasting kunjungan wisatawan ini saya menggunakan Markov switching. Jadi Markov switching itu adalah pemodelan data runtun waktu yang mengalami perubahan kondisi gitu. Jadi karena perubahan kondisi pada model Markov switching dianggap sebagai peristiwa variabel yang tidak teramati gitu. Nanti kita sebut saat atau regime. Nah, karena tadi kita ada data topik ya yang kita sudah olah melalui berdasarkan data tweet tadi, kita jadikan variabel data skor topik tadi menjadi exogenous inputnya gitu. Makanya kita menggunakan Markov switching atau regressive model with exogenous input. Jadi model regresi yang menggabungkan model MSAR atau Markov switching atau regresifnya dengan deret inputnya tadi ada skor topik Twitter gitu, yang dapat mempengaruhi deret output. Nah, pada pemodelan ini saya menggunakan order 1 pada autoregresif. Jadi kalau order 1 pada autoregresif, jadi jumlah data wisatawan bulan sebelumnya mempengaruhi jumlah wisatawan yang sekarang gitu. Jadi satu periode sebelumnya. Kemudian jumlah regime yang saya buat adalah 2. Jadi kita bisa 2 regime. Yang regime yang pertama kita anggap sebagai jumlah kunjungan wisatawan tinggi. Kemudian yang regime yang kedua kita sebut dengan jumlah kunjungan wisatawan rendah. Nah, berikut hasil dari pemodelan Markov switching ARX berdasarkan data topik X gitu. Untuk menentukan berapa leg yang saya gunakan untuk tiap topiknya, saya menggunakan nilai CCF gitu, di mana ternyata untuk CCF yang signifikan pada topik 1 untuk leg 9, jadi untuk 9 bulan sebelumnya. Untuk topik 2 ternyata sama, leg 9. Kemudian topik 3 ternyata yang tadi tentang oleh-oleh makanan gitu, saya tidak menemukan leg yang signifikan untuk data kunjungan wisatawan. Kemudian yang keempat ada aktivitas destinasi populer juga ditemukan di leg 9, yaitu 9 bulan sebelumnya. Kemudian untuk yang terakhir, yang topik 5, ternyata ada 2 leg gitu. Jadi data bulan persis sebelumnya dan 9 bulan sebelumnya, data 9 periode sebelumnya gitu. Nah, untuk hasil setelah melakukan estimasi parameter, ternyata yang signifikan hanya topik keempat pada periode 9 bulan sebelumnya. Nah, berikut hasil estimasi model MSARX. Jadi tadi ada regime 1 sama regime 2, di mana regime 1 tuh ketika tinggi ya jumlah kunjungan wisatawannya, dan regime 2 ketika jumlah wisatawannya rendah. Jadi kita mendapatkan 2 model untuk ketika tinggi bagaimana jumlah wisatawannya, dan kemudian ketika rendah gimana. Nah, ini merupakan peluang transisinya ketika ini dikatakan jumlah kunjungan wisatawan tinggi, menggunakan jumlah wisatawan tinggi kapan, atau menggunakan jumlah kunjungan wisatawan rendah itu kapan. Nah, ini merupakan peluang transisinya.
Kemudian kita bisa dilihat, ini ada data aktual, kemudian saya menggunakan MSAR atau Markov switching autoregresif tanpa menggunakan variabel oksogen dan menggunakan variabel tadi topik dari X sendiri gitu ya. Nah, bisa dilihat sebenarnya kalau bisa disimpulkan sepertinya ini terjadi switching gitu dalam peramalannya. Dimungkinkan besar karena kita tidak memasukkan ini variabel karena ini kan kita mau forecasting wisatawan domestik gitu. Jadi wisatawan dari Indonesia sendiri ya, bukan dari mancanegara. Sedangkan liburan liburannya orang Indonesia kebanyakan ditentukan oleh acara-acara keagamaan yang dimana tanggalnya itu tidak sama seperti data Masehi yang kita pakai kan dari Januari atau lama. Nah, seperti itu makanya kemungkinan besar dilakukan shifting. Nah, mungkin bisa untuk penelitian berikutnya untuk evaluasi untuk penanganan shifting pada forecasting tersebut seperti itu. Nah, dapat dilihat ternyata ketika saya menggunakan tambahan skor topik Twitter sebagai variabel eksogennya, itu dia memiliki MAPE yang lebih rendah gitu, maupun terutama pada ini ya, regim 2 atau ketika datanya itu meramalkan kunjungan wisatawan rendah, tapi kalau untuk ketika pada kunjungan itu MAPE-nya lebih tinggi. Sedangkan untuk RMS-nya besar sekali karena ini terjadi shifting dalam forecasting gitu. Sehingga probabilitas ketika dicek ternyata probabilitas munculnya rejim kunjungan wisatawan tinggi itu lebih besar karena 0,98 dibanding ketika munculnya rejim kunjungan wisatawan rendah yaitu 0,015 gitu. Maka pada periode berikutnya yaitu Januari 2023 kita memutuskan menggunakan model yang rejim kunjungan wisatawan tinggi sehingga dapat diperkirakan akan sekitar 79.000 gitu untuk pada periode berikutnya. Mungkin sekian dari saya gitu. Saya kembalikan lagi kepada Pak Agus. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Lutfia. Baik, untuk sesi berikutnya yaitu untuk tanya jawab ya, mungkin ada peserta atau dosen atau mahasiswa mungkin yang ingin bertanya atau memberikan masukan tentang materi yang sudah dipresentasikan oleh Mbak Lutfiah Maharani. Nah, waktu berikutnya saya persilahkan untuk memberikan pertanyaan atau memberikan masukan. Ya, silahkan Bapak Ibu dosen maupun mahasiswa. Nggih, Mas Abdul Aziz. Mas Aziz, monggo Mas. Iya, makasih Pak Agus. Nggih. Ya, jadi saya mau tanya ya terkait topik penelitian yang kemarin kita rencanakan itu. Cuma saya belum dapat. Jadi kan kita berencana untuk meneliti prediksi harga saham begitu. Kemudian kita bandingkan dengan data yang ada di media gitu ya. Mungkin nanti akan lebih tepatnya mungkin bisa berita dari X atau mungkin dari berita dari ini ya. Berita dari Kompas atau dari lainnya gitu. Nah, kira-kira itu nanti kalau kita ingin membuat penelitian seperti itu, apakah bisa memperbesar akurasi dari modelnya, dan model apa kira-kira yang bisa digunakan dengan text mining atau mungkin sentiment analysis yang bisa digunakan? Kalau tadi kan data yang wisatawan begitu, itu kan menggunakan data X gitu ya. Kalau kita menggunakan data yang lainnya dari text mining dan berhubungan dengan data saham, begitu prediksi harga saham misalnya di Indonesia misalnya, itu kira-kira akan bisa memperbesar akurasinya menggunakan model apa kira-kira? Oke, baik. Mas Aziz pertanyaannya.
Langsung saya jawab ya Pak Agus. Ya, monggo Mbak. Iya. Terutama untuk data saham ya. Nah, data saham ini terutama dia volatilitasnya tuh tinggi sekali gitu. Kalau di Indonesia sendiri sebenarnya terutama kalau untuk sumber datanya, kalau saya pernah untuk ini tuh berita sebenarnya. Karena saham di Indonesia ini sangat sensitif ya terhadap berita. Kemudian untuk modelnya sendiri, kalau saya sarankan bisa menggunakan machine learning gitu, terutama mungkin neural network ya, lebih ke deep learning berarti. Neural network ini sebenarnya sangat akurasinya lumayan tinggi ketika digunakan dalam forecasting, kemudian apalagi ditambahkan oleh variabel eksogen gitu. Biasanya yang sering dipakai untuk apa namanya data saham itu yang menggunakan data teks itu biasanya LSTM gitu, mungkin bisa dipakai atau semisal model-model hybrid juga bisa gitu, yang model dari penanganan apa namanya volatilitasnya misal Gauge atau apa digabung dengan tadi misal Gauge LSTM atau apa, nah itu bisa saya sarankan sih seperti itu. Kalau yang hybrid tuh gimana? Kayak hybrid kan nanti kita punya data historical gitu ya. Itu nanti gabungkan sama GERDS LSTM-nya itu gimana berarti? Kalau LSTM kan berarti datanya dari ini ya. Mungkin kita bisa buat kategorinya naik atau turun atau netral gitu ya. Jadi kalau sentimennya Ya, positif jadi akan kita nanti bikin naik. threshold gitu. Kalau LSTM sendiri bisa kita masukkan variabel eksogen gitu. Kalau di LSTM. Misal seperti tadi ya topik gitu. Nah, itu bisa dijadikan variabel eksogen dalam LSTM. Misal hybrid berarti setelah guards gitu biasanya error dari model guard sendiri gitu kita prediksi menggunakan LSTM, nanti kita gabung. Oke. Oke, mungkin sementara itu aja, Mbak. Nanti kita juga di ini ya, diskusi yang lainnya. Jadi matur nuwun Mas Asis. Kalau belum pas ya nanti dilanjut ngomong satu ini toh. Jadi tinggal melangkah berapa langkah itu. Mas Asis nggih matur nuwun. Iya, Pak. Mas. Oke. Mungkin dari yang lain mungkin. Itu anu ya Mbak ya, saya nggak ngerti ya. Dan juga tadi karena ada bimbingan Mas Pak tadi saya sempat melihat lak-lak gitu ya. Itu Iya, kalau like, Pak. kalau saya pernah anu baca itu yang dari mahasiswa itu anu ya ada hubungan dengan Arima ya. Iya, saya karena pakainya autoregresif. Jadi kita menentukan lag-nya tersebut. Ya, benar. Hmm. Kalau Arima kan ada IMA-nya ya, Pak. Nah, saya cuma AR-nya aja gitu modelnya. Jadi hanya menggunakan data YT min satunya saja kalau saya, karena AR-nya saya menggunakan orde 1 gitu. Oh, berarti masuk juga dalam Arima ya berarti Mbak. Iya. Hanya saja kan Markov switching Pak. Jadi kalau Markov switching disesuaikan dengan dia tuh sebenarnya model regime berapa gitu. Jadi dalam satu data itu yang terbentuk bukan hanya satu model gitu, ternyata dua model. Oh, bisa dua model. Iya, Lebih dua ya bisa. bisa. Kalau yang di Arima Semakin saat lebih ya. susah lagi estimasi parameternya. Kalau yang di Arima biasa itu nggak bisa lebih dari satu ya. Enggak, Pak. Ya. Enggak bisa. Jadi dalam data misal Arima biasa kan berarti menghasilkan satu model saja gitu. Nah, sedangkan kalau saya Ya. di model saya itu dalam satu data itu tadi ada dua regime. Kalau yang saya itu jadi regime dengan wisatawan tinggi nanti modelnya gimana. Ketika dia dalam model regime wisatawan rendah itu nanti modelnya gimana itu beda. Ya mungkin dari yang lain mungkin.
Ya mungkin kalau ada yang biasanya mahasiswa banyak tuh yang apa namanya, yang tertarik ke Arima ya. Mungkin ke Mbak Lutfiah nanti bisa bimbingan. Ya. Mungkin ada yang lain ya? Sepertinya sudah tidak ada Mbak Lutfiah. Baik Bapak Ibu dosen karena dan mahasiswa semua karena tidak ada pertanyaan lagi, maka izinkan saya membaca kesimpulan apa yang sudah dipresentasikan. Yang pertama yaitu text mining merupakan proses penting dalam data mining yang berfokus pada pengolahan teks tidak terstruktur menjadi informasi yang terstruktur dan bermakna. Selain itu, karena dataset teks umumnya merupakan FAT data dengan jumlah figur dimensi yang sangat besar, maka seleksi fitur perlu dilakukan untuk menyaring kata atau istilah yang paling relevan. Langkah ini penting agar model lebih efisien, akurat, dan mudah diinterpretasikan sekaligus mengurangi noise atau informasi yang tidak signifikan. Hasil text analisis dapat digabungkan dengan bentuk data lain untuk menghasilkan analisis baru yang lebih komprehensif dan bernilai bagi pengambilan keputusan. Ya, jadi kesimpulan ini memang saya tanyakan ke Mbak Lutfiah tadi pagi, karena saya nggak ngeh bidangnya. Baik Bapak Ibu, karena sudah tidak ada lagi pertanyaan, maka sesi presentasi dari Mbak Lutfiah Maharani dinyatakan cukup dan waktu berikutnya saya serahkan ke MC yaitu Mbak Nova. Monggo Mbak Nova. Baik, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Agus selaku moderator yang telah memandu semiring pada hari ini. Terima kasih kepada Ibu Lutfiah Maharani atas ilmu yang telah dibagikan kepada teman-teman semua. Baik, untuk sesi selanjutnya adalah penyerahan sertifikat pembicara. Untuk para hadirin sekalian yang belum presensi bisa presensi terlebih dahulu sambil menunggu. Untuk Ibu Lutfiah Maharani bisa diterima sertifikatnya ya Bu. Ya, terima kasih Mbak Nova. Sama-sama Ibu. Tak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Ginting selaku Ketua Pelaksana pada kegiatan hari ini, serta kepada Bapak Ibu dosen dan para hadirin yang telah berkenan hadir dalam seminar daring seri ke-49. Saya selaku Master of Ceremony mohon maaf jika ada kesalahan kata, baik dalam tutur kata maupun perbuatan selama memandu acara ini. Akhir kata, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.